YouTube channel Ika Vshop. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas ke kalian tentang apa sih yang perlu diperhatikan dalam memilih produk untuk diiklankan. Menarik bukan? Oke, sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Aktifkan loncengnya juga ya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih ya. Semoga usaha kalian semakin lancar, semakin berkembang, dan untungnya semakin banyak. Amin. Oke, pada pembahasan kali ini aku mau ngebahas tentang kenapa sih kita harus memilih produk yang diiklankan itu perlu. Nah, di sini teman-teman, pilih produk yang tepat untuk diiklankan berdasarkan tujuan bisnis kalian ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 pembagian atau poin penting dalam memilih produk yang tepat untuk tujuan bisnis kalian ya teman-teman. Yang pertama itu poinnya untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua untuk meningkatkan keuntungan. Dan yang ketiga untuk membuat produk baru semakin terlihat. Oke, kita bahas ya teman-teman poin-poinnya tadi. Di sini yang pertama tujuannya untuk meningkatkan penjualan. Teman-teman, untuk kalian catat, ketika kalian ingin meningkatkan penjualan, kalian harus fokus pada produk terlaris dengan performa penjualan organik yang baik dan produk yang memiliki potensi penjualan. Di sini kalian paham ya teman-teman. Jadi kalian harus fokus pada produk terlaris kalian ya teman-teman. Jadi misalnya di Shopee kalian produk terlarisnya apa? Misalnya saya jualan baju ya teman-teman. Di sini produk yang paling laris itu adalah gamis. Nah, jadi teman-teman, kalian harus fokus aja ke gamis tadi ya teman-teman. Itu caranya untuk meningkatkan penjualan kalian ya teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya, poin yang kedua untuk meningkatkan keuntungan. Nah, di sini teman-teman, kalian harus mencatatnya juga ya teman-teman bahwa kalian itu harus fokus pada produk terlaris dengan performa penjualan organik yang baik dan memberikan keuntungan yang tinggi. Nah, di sini teman-teman, jika kalian ingin meningkatkan keuntungan, jadi di produk fashion itu ya teman-teman, yang nggak kelihatan kita untung banyak itu di gamis ya teman-teman. Karena apa? Karena gamis itu rata-rata orang menjualnya 100.000 ke atas ya teman-teman. Jarang banget orang yang jualan gamis itu di bawah 100.000 ya teman-teman. Nah, jika gamis dijual di bawah harga 100.000, itu biasanya kebanyakan gamisnya bahannya kaos atau bahan katun yang lebih murah KW itu ya teman-teman. Rata-rata penjualan gamis itu di atas 100.000 ya teman-teman. Jadi jika kalian ingin meningkatkan keuntungan pada tujuan produk kalian, itu kalian fokus aja ke gamis juga ya teman-teman. Jadi kalian jika gamis ini untungnya 50% itu nggak kelihatan ya teman-teman. Tergantung bahannya ya teman-teman. Bagusnya yang
bahannya bagus, produknya bagus, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi nanti kalau kalian sudah menggeluti dunia fashion, kalian pasti akan tahu bahan yang bagus, terus jahitan yang rapi, dan sebagainya ya teman-teman. Itu bisa menjadi kita mencari untung sebanyak-banyaknya ya teman-temannya. Oke, yang ketiga, untuk melihat produk semakin terlihat, produk baru semakin terlihat. Catatan, pilih produk baru yang diinginkan dan tes potensi pasar produk kalian ya teman-teman. Nah ini, jadi kalau kalian ingin produk baru kalian semakin terlihat, maka kalian harus tes pasar terlebih dahulu ya teman-teman. Apakah potensi produk ini bakalan laku di pasar ya teman-teman. Jadi misalnya baju, kalian itu harus tes pasar lebih dahulu ya teman-teman. Jadi yang laris sekarang itu apa gitu ya teman-teman, meskipun itu produk baru. Karena kalau pada fashion itu mengikuti tren ya teman-teman. Jadi kalian harus punya stok terbaru itu ya teman-teman, jika kalian ingin produk baru itu semakin terlihat ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas untuk tujuan bisnis tadi ada 3 ya teman-teman. Nah di sini teman-teman, untuk menggunakan iklan pencarian produk dengan efektif, kalian itu harus yang pertama mengerti tujuan bisnis kalian. Yang kedua, mengetahui data-data dari performa iklan. Dan yang ketiga, menentukan langkah yang perlu diambil untuk mengoptimalkan iklan berdasarkan tujuan bisnis Anda ya teman-teman. Nah, jika tujuan bisnis kalian itu adalah untuk membuat produk kalian semakin terlihat, lakukan peninjauan pada metrik iklan pencarian produk. Seperti ini ya teman-teman, ketika di Shopee ada dilihat atau impression dan jumlah klik yang menandakan berapa kali iklan Anda sudah dilihat dan diklik. Nah, di sini teman-teman, semakin besar maka semakin baik. Oke, yang selanjutnya ada persentase klik. Ini yang mengukur seberapa sering pengguna melihat iklan Anda dan akhirnya mengklik iklan kalian ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya ada kata kunci. Nah, di sini kata kunci yang relevan terhadap produk yang diiklankan cenderung memiliki persentase klik yang lebih tinggi. Kata kunci dengan persentase klik tinggi cenderung memiliki urutan iklan yang lebih baik, yang akan membantu produk kalian semakin terlihat. Pantau jumlah dilihat dan jumlah klik pada level kata kunci kalian ya teman-teman, serta persentase klik pada level kata kunci. Nah, di sini teman-teman, hal yang dapat kalian lakukan jika produk kalian tidak mencapai jumlah yang diinginkan ya teman-teman. Yang pertama, kalian harus mengganti kata kunci yang spesifik menjadi lebih luas. Contohnya, jika kalian mengubah kata kunci misalnya gamis Mona Lisa busui, itu menjadi gamis Mona Lisa. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dari luas ke spesifik ya teman-teman. Misalnya sepatu Adidas warna putih. Jadi kalau yang spesifik itu sepatu Adidas putih, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi
di sini persentase klik yang tinggi untuk meningkatkan peringkat iklan kalian ya. Jika produk iklan Anda itu terbatas, maka hapus atau turunkan biaya per klik untuk kata kunci dengan jumlah dilihat dan persentase klik yang kurang memuaskan. Oke teman-teman, untuk pembahasan video kali ini sampai di sini saja ya teman-teman. Jika dirasa video ini bermanfaat untuk kalian, share ke berbagai media sosial kalian ya teman-teman. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya teman-teman, supaya kalian dapat notifikasi terbaru mengenai video-video aku selanjutnya. Oke, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.